Shalom, puji nama Tuhan. Saat ini kita mau datang kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Kita mau memuji, menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Ini hidup kami ya Yesus. Kami rindu, kami datang kepadamu Tuhan. Untuk kami boleh memuji, menyembah Engkau, Allah kami yang hidup. Tuhan, kami rindu bersekutu di dalam Engkau. Kami rindu Tuhan, kekuatan daripada Engkau ya Yesus. Karena di dalam persekutuan, di dalam Engkau Tuhan, kami mendapatkan kasih karunia, damai sejahtera, dan sukacita. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesus. Roh Kudus, tolong pimpin kami, kuasai lidah mulut hati kami untuk memuji memuliakan Tuhan. Dan saat kami menaikkan pujian kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan bertahta di atas pujian yang kami naikkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesus. Saat
penyembah-penyembah-Mu Tuhan. Kami mau menjadi penyembah-penyembah-Mu yang benar di hadapan-Mu ya Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Taruh roh penyembahan, pujian Tuhan di lidah mulut hati kami ya Yesus. Engkau ku sembah Tuhan. Engkau ku sembah ya Yesus Tuhan. Tinggi
Oh Tuhan,
jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah
Haleluya. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkaulah yang menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah memuji menyembah Engkau Tuhan. Tiba saatnya kini Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan pesan firman Tuhan. Bapa, Roh Kudus, tolong kami untuk kami boleh mengerti setiap firman yang disampaikan. Untuk kami Tuhan boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, syukur hanya kami naikkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom kekasih Tuhan, kekasih yang diberkati oleh Tuhan. Kita berjumpa lagi di dalam seri kedewasaan calon mempelai Kristus. Yang pesan Tuhan hari ini, saya akan berikan tema mempelai yang selalu siap sedia. Kekasih Tuhan, mari kita belajar dari kitab Lukas 12 ayat yang ke-35 sampai 40. Firman Tuhan berkata, "Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan. Dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka
berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Kekasih Tuhan, mari kita fokus terlebih dahulu di dalam ayat yang ke-36. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya ia datang, jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Hari-hari ini situasi yang begitu luar biasa dinamikanya. Berita-berita di media juga di sekeliling kita masih banyak saja ketidakstabilan. Ada fluktuasi. Ya. Besok kita sedih, besoknya lagi kita bisa senang. Besok kita merasa diberkati, hari ini kita merasa terpuruk. Situasi-situasi ini yang kadangkala mengganggu iman anak-anak Tuhan. Kalau mereka tidak memahami apa yang terjadi dan mengacu kepada janji firman Tuhan. Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa hidup orang Kristen adalah hidup yang terbebas dari masalah. Tidak pernah menjanjikan hidup orang Kristen itu terbebas dari kesulitan, dari tantangan, dari kesesakan, dari pencobaan. Justru seringkali bagi seseorang yang baru mengenal Tuhan, terkesan ikut Tuhan itu adalah hidup yang enak. Hidup yang sekali berdoa, Tuhan langsung jawab doanya. Dan itu sangat menyenangkan. Saya dapat banyak jumpai banyak orang-orang yang baru kenal Tuhan. Seringkali ketika berdoa, tidak lama lagi doanya dijawab Tuhan. Namun juga sangat banyak anak-anak Tuhan yang sudah dalam tanda kutip mengenal Tuhan lama, mengikut Tuhan lama. Ketika berdoa, merasa tidak secepat waktu pertama kali mengenal Tuhan. Jawaban doanya maksud saya. Nah, apa yang terjadi dengan situasi yang seperti ini? Tuhan izinkan kesulitan, masalah, tantangan, kesesakan, pencobaan seringkali seakan dibiarkan terjadi. Untuk apa? Supaya kita makin bertumbuh dewasa secara rohani. Jadi mengenal Tuhan tidak sebatas kita mengenal berkat-berkat yang Tuhan berikan. Mengenal Tuhan tidak sebatas kita sehat-sehat saja. Ketika kita tidak sehat, berarti kita mengenal Tuhan sebagai Tuhan yang tidak baik. Bukan yang seperti itu. Tetapi Tuhan menginginkan bahwa kita bertumbuh secara dewasa. Bertumbuh semakin dewasa secara rohani. Kadangkala hal itu sering terjadi supaya kita menjadi orang percaya yang tidak bergantung kepada dunia ini dan tidak berharap kepada daging. Tetapi semakin menyadarkan kita untuk semakin hidup bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Semakin berpegang kepada janji firman-Nya, semakin bertekun menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Di mana kita semua ada bersama-sama dengan Dia untuk hidup selama-lamanya. Namun seringkali persoalan dan pertanyaan yang muncul di dalam benak kita adalah kapan ya Tuhan datang menjemput kita dan membawa kita ke tempat di mana Dia berada, yaitu di surga. Kita tahu semua bahwa Alkitab menyatakan tidak seorang pun yang tahu waktunya, karena hari kedatangan Kristus akan datang seperti pencuri. Kekasih Tuhan, kalau begitu apa tugas kita? Waktu kita tidak tahu, namun kita tinggal di dunia yang begitu luar biasa dinamikanya. Pesan Tuhan malam hari ini, mari tugas kita adalah berjaga-jaga
dan berdoa, serta dalam keadaan yang selalu siap sedia. Supaya ketika Tuhan datang, hari itu menjadi hari yang penuh kemenangan dan sukacita bagi kita, bukan sebagai jerat. Mari kita berandai-andai. Apabila hari ini kita sebagai mempelai Kristus mendengar Tuhan berkata, "Ayo, malam ini kamu pulang." Artinya pulang, kita bicara, kita meninggalkan dunia ini, alias kita meninggal. Pertanyaannya, apakah kita siap? Kalau kita siap, ini berita kemenangan, ini berita sukacita. Namun begitu banyak orang ketika jika Tuhan mengatakan seperti itu, saya yakin masih banyak orang tidak siap. Apalagi keluarga yang ditinggalkan. Nah, kekasih Tuhan, pesan Tuhan malam hari ini tentang bagaimana kita menjadi seorang mempelai yang selalu siap sedia. Kapanpun Tuhan panggil, ayo pulang, kita siap. Karena itu berarti ini berita kemenangan dan sukacita bagi kita. Entah masih anak-anak, masih usia remaja, usia pemuda, dewasa muda, usia dewasa, usia lanjut. Kapanpun Tuhan panggil, apakah kita berani, kita berkata, ya Tuhan saya siap. Nah untuk itu malam hari ini, mari kita belajar bagaimana menjadi orang yang percaya, yang selalu siap sedia. Ketika Tuhan berkata, ayo nak, kamu pulang. Kekasih Tuhan, bagaimana menjadi orang percaya yang selalu siap sedia? Yang pertama adalah tetap bekerja bagi Tuhan. Di dalam firman, di dalam Lukas 12 ayat yang ke-35a, di sana berkata, hendaklah pinggangmu tetap berikat. Apa artinya? Pinggang berikat menunjukkan bahwa orang tersebut sedang bekerja. Jika kita tidak mau bekerja, jangan berharap kita akan mendapatkan upah. Sebab Tuhan tidak memberikan upah kepada orang-orang yang malas. Upah diberikan kepada mereka yang sungguh-sungguh mau bekerja keras. Kekasih Tuhan, Tuhan kita ini adalah Tuhan yang tidak bisa dibohongi. Tuhan kita ini Tuhan yang tidak bisa disuap. Tidak bisa kita menampilkan diri dengan topeng. Seakan kita aktif, seakan kita kerja buat Tuhan, namun hati kita tidak di sana. Ada banyak sekali hari-hari ini saya melihat di media, seseorang banyak sekali berbuat baik, membangun rumah ibadah, melakukan aksi sosial di mana-mana, dan dia tampil seorang pahlawan yang menolong banyak orang. Ternyata di belakang hari, figur ini memakai semua aktivitas yang dilakukan sebelumnya memakai uang hasil korupsi. Di mata manusia, manusia bisa dibohongi. Wah, orang ini baik, orang ini luar biasa, banyak sekali membantu, tetapi berujung di tahanan. Nah, Tuhan kita tahu, Tuhan kita tidak bisa dibohongi, tidak bisa disuap. Kalau kita memang tetap bekerja untuk Tuhan, sungguh-sungguh memang betul-betul kita bekerja untuk Tuhan. Dunia ini bukanlah tempat kita beristirahat atau bersantai, tetapi dunia adalah tempat untuk kita bekerja, untuk kita berkarya, dan mengumpulkan harta surgawi. Yohanes 6 ayat 27 berkata, bekerjalah,
bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Mengapa kita harus bekerja? Kristus berkata, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Di dalam Yohanes 5 ayat 17. Masakan kita tidak mau bekerja dan hanya berpangku tangan? Kalau memang Tuhan itu adalah mempelai kita, maka mestinya kita mengikuti cara Tuhan. Kalau Bapa sampai sekarang bekerja, Yesus pun sampai sekarang bekerja, terlebih lagi kita calon mempelainya tetap harus bekerja bagi Tuhan. Yang kedua, kekasih Tuhan, bagaimana menjadi orang percaya yang selalu siap sedia? Hiduplah menjadi terang. Lukas 12 ayat 35b. Dan pelitamu tetap menyala. Pelita seringkali kita gambarkan sebagai seakan seperti lilin. Ya, pelita, ya, seperti lilin yang menyala di atas. Dan itu menerangi sekitarnya yang gelap. Nah, kalau firman Tuhan berkata pelitamu tetap menyala, artinya kalau kita pelita, berarti kita harus menerangi lingkungan kita. Berarti kita harus menerangi situasi yang mungkin sedang tidak baik. Ada kita, ada solusi. Dunia ini sedang diliputi oleh kegelapan yang pekat, dan orang percaya dituntut untuk bisa menjadi pelita yang terus menyala di tengah kegelapan. Sebab di dalam Matius 5 ayat 14 dan 16. Firman Tuhan berkata, kamu adalah terang dunia. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi kalau kita berbuat baik di depan orang, artinya hidup kita ini berdampak menjadi solusi banyak orang, itu memuliakan Bapamu yang ada di surga. Itulah hidup yang menjadi terang. Bukan sebaliknya, adanya kita malah ada masalah. Adanya kita malah runyam. Nah, mari kekasih Tuhan, kita diingatkan malam hari ini bahwa kita sebagai mempelai Kristus dituntut untuk jadi berkat dalam segala hal, dalam segala situasi. Berdoa itu tugas kita, namun mujizat itu bagian Tuhan. Tidak ada alasan orang tidak bisa berdoa, tidak merasakan tidak ada kuasa setelah berdoa. Jangan khawatir. Karena ketika kita berdoa dengan yakin dan di dalam takut Tuhan, hidup kita benar, maka percayalah, mujizat itu akan bekerja setelah kita berdoa. Yakinilah bahwa waktunya akan datang, perubahan yang lebih baik itu akan terjadi. Dan itu tangan Tuhan yang melakukan. Jadi untuk jadi berkat, untuk jadi terang, dari hal yang paling sederhana sampai hal yang besar yang bisa kita kerjakan, itu semuanya memuliakan nama Tuhan. Banyak orang percaya yang sekarang hidupnya tidak menjadi terang. Baik di dalam keluarga, baik di dalam pekerjaan, profesi apapun, di dunia bisnis, di lingkungan sosial, tetangga kanan kiri. Banyak sekali malah justru anak-anak Tuhan itu menjadi batu sandungan. Kenapa? Karena mereka seringkali terbawa oleh arus dunia dan hidupnya dalam kegelapan.
1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Puji Tuhan, haleluya. Kita bangsa terpilih, imam yang rajani. Kita umat yang diberkati Tuhan dengan memerintah. Bangsa yang kudus. Untuk apa? Memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar. Nah, kalau kita memberitakan perbuatan yang besar, berarti hidup kita ini harusnya adalah hidup yang menjadi terang. Hidup yang diberkati. Bagaimana mungkin ketika saya menjadi seorang pencuri, saya berkata bahwa mencuri itu berdosa. Saya berkata bahwa tanpa mencuri hidupmu akan diberkati. Padahal saya pencuri. Itu tidak mungkin. Kita harus hidup menjadi terang terlebih dahulu, maka hidup kitalah yang menjadi testimoni, yang menjadi terang itu, dan itu memuliakan Tuhan. Rasul Paulus pun menasihati di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang keempat sampai yang kelima. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri, karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Puji Tuhan. Yang ketiga, kekasih Tuhan, bagaimana menjadi orang percaya yang siap sedia. Yang ketiga adalah dengar-dengaran dengan suara Tuhan. Dengar-dengaran akan suara Tuhan. Lukas 12 ayat ke-36 tadi. 36b. Supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Jadi ketika tuannya itu datang, ketok pintu, langsung pintu itu dibukakan. Itu artinya mendengar ketokan pintu. Berarti kita siap sedia untuk membuka pintu. Nah, untuk bisa mendengar suara Tuhan, orang harus bergaul karib dengan Tuhan. Tanpa sadar kita semuanya pasti memahami dan mengerti bahwa anak-anak kita mengenal suara kita sebagai orang tua. Dan sebaliknya, orang tua juga mengenali suara anak-anak kita. Entah ditelepon lewat nomor yang sama atau nomor yang berbeda, memanggil kita dari dekat atau dari jauh, pasti kita kenal suara mereka. Kenapa? Karena kita bergaul karib dengan anak-anak kita. Pemazmur di dalam Mazmur 25 ayat yang ke-14 berkata, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Jadi orang yang senantiasa dekat dengan Tuhan pasti mengenal suaranya. Seperti domba yang mengenal suara gembalanya, seperti murid yang senantiasa dengar-dengaran dengan suara gurunya. Jadi ketika pintu itu diketok, ia akan segera membukanya, sebab ia tahu bahwa yang datang adalah Tuhan. Ada banyak sekali anak-anak Tuhan yang masih belum peka atau mendengar apakah betul ini suara Tuhan. Kalau memang masih meragukan tentang keyakinan ini suara Tuhan atau bukan, lebih bergaullah dengan Tuhan. Lebih kariblah dengan Tuhan. Lebih intimlah mendekat dengan Tuhan. Maka semakin kita jelas betul apa tidak ini suara Tuhan.
Di zaman sekarang ini banyak sekali orang yang lebih suka menyendengkan telinganya untuk mendengar suara-suara dari dunia ini dibandingkan mendengar suara Tuhan. Suara dari mana? Dari YouTube, ya, dari media TikTok, dari media Zoom, dari teman-teman kita terdekat yang kita percaya, dan dari banyak lagi sumber-sumber dari dunia ini. Apakah salah? Tidak salah. Namun yang menjadi acuan, yang menjadi prioritas, yang menjadi titik keputusan adalah suara Tuhan. Lukas 21 ayat yang ke-34. Pesan Tuhan berkata, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Kenapa seperti suatu jerat? Orang yang tidak siap dipanggil Tuhan, artinya hidupnya sedang berantakan. Orang yang tidak siap ketemu dengan Tuhan, pasti hidupnya sedang tidak benar. Banyak sekali hal-hal, dosa-dosa, pelanggaran-pelanggaran yang belum diselesaikan. Namun ketika orang tersebut bergaul karib dengan Tuhan, hidupnya sudah semeleh, istilah orang Jawa. Hidupnya sudah berserah, hidupnya itu fokus Tuhan. Maka kapanpun Tuhan panggil, dia pasti dengan sukacita menyambutnya. Seperti seorang mempelai yang membuka pintu saat diketuk. Mari, kekasih Tuhan, jadilah mempelai yang selalu siap sedia, dengan tetap bekerja bagi Tuhan. Hidup menjadi terang, dan dengar-dengaran akan suara Tuhan. Jadilah calon mempelai yang dewasa, karena kedewasaan adalah ciri dari seorang calon mempelai. Puji nama Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah
Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami pada malam hari ini untuk terus menjaga kekudusan kami, untuk terus kami siap sedia menjadi mempelaimu yang kapanpun ketika Engkau jemput kami siap. Dan itu adalah berita sukacita dan kemenangan bagi kami, anak-anak-Mu. Berkati kami, beri kami kekuatan Tuhan, untuk terus kami bekerja bagi Tuhan. Hidup menjadi terang, dan Tuhan beri kemampuan untuk kami terus dengar-dengaran dengan Tuhan. Kami sadar Tuhan, bahwa kami jauh dari sempurna. Namun yang kami percaya, ketika Roh Kudus memampukan kami pasti memiliki kepekaan lebih. Kami pasti semakin dewasa rohani, dan kami semakin diperbarui hari lepas hari menjadi mempelaimu yang semakin berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan Yesus sudah memilih kami sebagai bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Terima kasih Tuhan atas semua kepercayaan yang Tuhan hari ini percayakan kepada kami. Biarlah waktu-waktu yang ada dengan bijaksana kami boleh memakainya untuk kemuliaan dan hormat Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang sakit hari ini. Berkati Tuhan, Engkau mendengar setiap seru doa mereka. Sembuhkan mereka dari sakitnya, dari segala kelemahan tubuh. Tuhan berikan kekuatan baru. Tuhan, Engkau yang memperbarui setiap sel-sel yang mati, sel-sel yang sakit di dalam nama Yesus. Engkau gantikan yang baru. Engkau tabib di atas segala tabib Tuhan, dan Engkau sanggup menjadi jawaban atas setiap sakit penyakit jemaat-Mu di tempat ini. Berkati dengan berkat kesembuhan Tuhan. Tuhan, kami berdoa atas setiap seruan kami Tuhan, anak-anak-Mu yang berdoa mohon jalan keluar atas setiap kesulitan ekonomi, keterpurukan di dalam bisnis. Kami berdoa Tuhan, Engkau buka jalan, Engkau berikan pintu-pintu yang terbuka untuk memberkati mereka, memulihkan setiap perekonomian mereka, sehingga mereka boleh melihat Tuhan, tangan Tuhan yang ajaib itu sungguh-sungguh menolong, dan mereka boleh menjadi saksi yang menyatakan bahwa Tuhan turut bekerja di dalam setiap usaha bisnis mereka. Kami berdoa Tuhan atas setiap pergumulan yang ada, masalah keluarga, masalah yang lain. Tuhan berikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan. Terlebih dari semuanya itu Tuhan, nyatakan kepada kami setiap mempelai-Mu apa yang Tuhan mau atas hidup kami, apa yang harus kami kerjakan, apa yang harus kami lakukan seperti kehendak-Mu Tuhan. Tawanlah pikiran kami, tawanlah hati kami Tuhan, sehingga kami memiliki pikiran seperti Kristus, hati seperti Kristus, sehingga apapun yang kami kerjakan sungguh-sungguh Roh Kudus Engkau yang memimpinnya. Tuhan memberkati bangsa ini atas segala rencana pemerintah untuk kebaikan, untuk keadilan, untuk pembangunan bangsa ini, dari segala rongrongan, tantangan dari orang-orang yang bermaksud jahat. Kami tolak itu semua Tuhan di dalam nama Yesus. Engkau melindungi bangsa ini, Engkau memberkati bangsa ini. Setiap program-program yang ada untuk kebaikan bangsa ini, Tuhan turut campur tangan. Engkau memberkati setiap pemimpin kami Tuhan, dari pusat sampai pemerintah yang terkecil di pedesaan. Tuhan, Engkau memberikan hikmat, pengertian, urapan, supaya mereka sungguh-sungguh menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk memberkati rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas malam hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang hidup, dan Engkau Allah yang turut campur tangan dalam segala hal di dalam kehidupan kami. Berkati kami dan nyatakan anugerah-Mu atas kami. Kiranya Engkau memberkati kami berlimpah-limpah dan memperluas daerah kami. Dan kiranya tangan-Mu menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.